Ibu Kalista. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, dan juga subtema 3, bersyukur atas keragaman. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat atau merasakan keberagaman Indonesia secara langsung? Misalnya, kalian melihat tari-tarian, kalian mendengarkan alat musik tradisional, kalian bermain permainan tradisional. Nah, pasti kalian sudah pernah kan? Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca bacaan berikut. Mari kita baca bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari sukunya, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Keberagaman yang biasa kita temui secara langsung antara lain adanya berbagai makanan khas yang dimiliki suatu daerah di Indonesia. Selain itu, banyaknya permainan tradisional juga menjadi ciri khas setiap daerah. Begitu pula dalam bidang musik, terdapat berbagai jenis musik maupun alat musik yang menambah keberagaman di Indonesia. Nah, kalian sudah membaca bacaan tadi kan? Di dalam sebuah bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok adalah inti pembahasan yang terdapat dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Sekarang, coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung bacaan di atas. Pada bacaan keberagaman Indonesia, gagasan pokoknya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu dimulai dari kalimat kedua hingga yang terakhir. Keberagaman yang biasa kita temui yaitu makanan khas, permainan tradisional, dan berbagai jenis musik. Sekarang Ibu ingin kalian memerhatikan isi bacaan tadi. Di bacaan tersebut berisi tentang keberagaman Indonesia. Salah satu wujud keberagaman di Indonesia yaitu adanya berbagai macam makanan khas Indonesia. Apa saja yaitu? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Indonesia memiliki berbagai jenis makanan khas daerah. Setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Yuk kita pelajari beberapa contoh makanan khas di Indonesia. Yang pertama, ada sego jamblang atau nasi jamblang. Merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua, ada nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, ada lontong sayur. Biasanya sangat mudah ditemui di daerah Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat, ada nasi krawu. Nasi krawu merupakan makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa biasa disebut sego gudeg. Merupakan makanan khas daerah yang berasal dari Yogyakarta. Nah, kalian sudah memahami beberapa contoh keberagaman makanan khas Indonesia. Tidak hanya makanan khas Indonesia, tetapi ada juga permainan tradisional yang merupakan salah satu jenis keberagaman di Indonesia. Kalian pasti pernah memainkan salah satu ataupun banyak permainan tradisional di Indonesia. Apa saja ya permainan itu? Mari kita lihat.
Terdapat berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia, antara lain yang pertama, permainan gobak sodor yang berasal dari Jawa. Yang kedua, permainan rangku alung yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan rangku alung menggunakan bambu sebagai alat untuk bermainnya. Yang ketiga, permainan egrang yang berasal dari Jawa Barat. Permainan ini juga membutuhkan bambu dan mengutamakan keseimbangan pemainnya. Yang keempat, permainan bagiak yang berasal dari Sumatera Barat. Permainan bagiak menggunakan balok kayu dan mengutamakan kekompakan antar pemainnya. Yang kelima, ada permainan lari tampurung atau lari tempurung yang berasal dari Sulawesi. Permainan ini menggunakan batok atau tempurung kelapa yang diberi tali di bagian tengahnya. Jadi seperti itu permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini bisa kita mainkan bersama-sama dengan teman-teman kita. Entah itu di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun dimanapun, kita biasa memainkannya secara bersama-sama. Nah, tidak hanya makanan dan permainan tradisional saja. Keberagaman Indonesia juga bisa berbentuk musik ataupun alat musik. Musik yang terkenal di Indonesia yaitu musik gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai jenis alat musik di dalamnya. Dan gamelan ini merupakan ciri khas dari Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Gamelan terdiri dari berbagai macam alat musik di dalamnya, seperti saron, bunang, gong, dan lain-lain. Adanya getaran pada alat musik inilah yang menimbulkan bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang didengar sebagai hasil getaran suatu benda. Bunyi memiliki beberapa sifat. Dua di antaranya yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Nah, setelah kalian memperhatikan penjelasan tadi, pasti kalian menjadi lebih paham mengenai makanan khas daerah, permainan tradisional di Indonesia, dan juga sifat-sifat bunyi. Setelah menyaksikan video ini, Ibu akan berikan kalian beberapa soal. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Dan apabila ada pertanyaan mengenai soal ataupun penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu tadi. Ibu harap kalian bisa memahami setiap materi dengan baik dan tetap semangat belajar walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa lagi ya. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.